Erick Thohir merupakan seorang pengusaha, pengurus olahraga, dan filantropis di Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1970 dan berasal dari lingkungan keluarga pengusaha, sehingga ia memiliki bekal ilmu sebagai seorang pengusaha dan pemimpin. Setelah SMA, Erick melanjutkan studinya di Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Business Administration yang lulus pada tahun 1993. Jabatan yang pernah Erick duduki antara lain sebagai manajer Persija Jakarta, sebagai wakil komisaris utama Persib, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Komite Olimpiade Nasional, Menteri BUMN ke-9, dan Ketua Umum PSSI. Kiprahnya dalam dunia perpolitikan lumayan disoroti oleh halayak. Hal ini karena elektabilitas kinerjanya yang baik dalam menjabat sebagai Menteri BUMN, sehingga Erick Thohir memiliki citra baik di mata publik dan layak menjadi wakil presiden di Indonesia pada pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Visi yang diusung oleh Erick Thohir adalah terwujudnya bangsa yang berdaulat, mandiri, adil dan makmur dengan menjunjung tinggi asas persatuan yang berlandaskan ideologi Pancasila. Sementara misi yang diusung oleh Erick Thohir adalah yang pertama, menciptakan sistem ekonomi efektif dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, aktif dan kreatif. Yang ketiga, pengelolaan sistem pemerintahan bersinergi, tanggap aspirasi dan amanah. Yang keempat, menciptakan masyarakat sejahtera dan berdaulat. Yang kelima, hidup berkebangsaan berlandaskan ideologi Pancasila. Untuk mengimplementasikan visi dan misi, berikut rancangan program kerja yang akan dilaksanakan. 1. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kerjasama bertaraf nasional dan internasional. 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan membuat regulasi yang berkeadilan. 3. Menjunjung tinggi nilai demokrasi di lingkungan masyarakat. 4. Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. 5. Penanaman budi pekerti luhur, nilai norma kebangsaan dalam dunia pendidikan. Pada bagian positioning, kelebihan yang dimiliki oleh Erick Thohir adalah tidak memiliki beban politik di masa lalu. Dukungan dari partai lain bermunculan, meskipun Erick merupakan seseorang yang independen atau bukan merupakan anggota dari partai politik, sehingga banyak pengamat politik yang berpendapat bahwa Erick Thohir adalah cawapres yang ideal. Sementara di sisi lain, meskipun presentasinya paling unggul jadi cawapres, namun masih ada orang-orang di luar sana atau di pelosok yang kurang mengetahui sosok Erick Thohir. Berdasarkan survei tahun 2022 lalu, nama Erick Thohir masih kurang populer di kalangan masyarakat pelosok. Peluang Erick Thohir untuk menjadi wakil presiden sangat terlihat jelas. Bisa dilihat dari keberhasilan transformasi BUMN dan Ketua PSSI membuat masyarakat percaya pada elektabilitas Erick sebagai bakal cawapres. Terlebih berdasarkan hasil survei Indikator Indonesia pada tanggal 30 April sampai dengan 5 Mei 2023, elektabilitas Erick menempati posisi pertama sebagai cawapres, yakni sebesar 18,8%. Adanya ancaman persaingan dari kandidat lain tidak membuat Erick Thohir patah semangat. Dengan merancang strategi dan taktik yang baik, kelemahan serta ancaman yang ada bisa diatasi oleh Erick Thohir. Dalam kampanye komunikasi politik ini, strategi yang digunakan adalah direct news. Karena dalam strategi ini difokuskan untuk memberikan informasi secara langsung kepada suatu masyarakat tertentu yang memiliki urgensi tinggi untuk perlu dilakukannya komunikasi politik. Seperti contohnya para warga daerah pelosok yang kurang mengetahui Erick Thohir. Sehingga dengan adanya kampanye tersebut, warga di sana bisa lebih mengenal Erick Thohir. Taktik yang digunakan adalah taktik direct news yang dilakukan dengan cara membuat seminar UMKM dan pelayanan masyarakat berupa pelatihan UMKM gratis yang di dalamnya diselipkan kampanye untuk mengambil hati masyarakat di sana.
Mari kita bersama-sama memberikan suara kita kepada Erick Thohir sebagai calon wakil presiden 2024 mendatang. Karena Erick Thohir memiliki tujuan yang spesifik, tingkat konsisten yang tinggi, serta elektabilitas yang dimilikinya dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Pastinya Erick juga telah mempersiapkan strategi, taktik yang efektif dan efisien untuk mensejahterakan Indonesia apabila terpilih nanti. Terlebih, komunikasi politik yang dilakukan saat kampanye sejalan dengan visi misi dan program kerja yang dirancang, sehingga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana kinerjanya nanti. Erick juga memiliki skala waktu untuk melakukan kegiatan kampanye komunikasi politik, sehingga tujuan dapat tercapai dengan cepat dan tepat. Dengan memiliki elektabilitas kinerja yang mumpuni, Erick Thohir optimis mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk membawa Indonesia lebih maju dan bermartabat melalui berbagai visi misi dan program kerja yang ia bawa sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang.